Teleskop Hubble adalah teleskop luar angkasa yang diluncurkan pada tahun 1990 dan masih beroperasi hingga sekarang. Peluncuran teleskop ini menelan biaya sekitar 5,8 miliar dolar atau sekitar 90 triliun rupiah. Teleskop ini sempat menjadi teleskop luar angkasa terbesar hingga tahun 2021 ketika James Webb Space Telescope diluncurkan. Teleskop Hubble ini sudah banyak sekali mengambil foto-foto luar angkasa yang sangat menakjubkan ya. Kemudian ada teleskop gua. Teleskop ini gue beli pada saat gue kelas 2 SMA ya. Jadi sekitar 12 tahun yang lalu. Meskipun teleskop ini bukan teleskop yang bermerek, tapi teleskop itu sangat berkesan bagi gue. Teleskop ini tuh dulu gue beli dari hasil juara kedua Olimpiade Astronomi tingkat kota ya. Jadi dari waktu gue kelas 2 SMA sampai sekarang pun masih gue pakai. Jadi banyak banget kesan gue dengan teleskop ini ya. Dan bagi gue saat ini pun teleskop ini masih bagus-bagus aja sih, menghasilkan gambar yang bagus-bagus banget menurut gue. Makanya gue sampai berani membuat video ini, video pembandingan antara teleskop Hubble dan teleskop gua. Sebelum kita mulai bandingin hasil foto-foto dari kedua teleskop ini, gua kasih tahu dulu perbedaannya ya. Jadi kita bandingin dulu speknya nih. Jadi teleskop Hubble dan teleskop gua tuh sama-sama jenis reflektor ya. Jadi dia itu tidak pakai lensa, tapi pakai cermin. Dari segi optiknya sendiri, untuk teleskop Hubble itu dia memiliki cermin berdiameter 2,4 meter guys. Untuk teleskop gua itu 114 mm guys. Jadi cuman ya sekitar 11 cm lah. Jadi jauh banget perbedaannya. Perbedaan selanjutnya adalah teleskop Hubble ini berada di luar angkasa guys. Jadi gak bakal ada tuh yang namanya cuaca buruk, gak bakal ada yang namanya awan, gak bakal ada yang namanya turbulensi yang membuat gambarnya tuh jadi belebek-belebek. Jadi gak bakal ada gangguan dari itu semua karena ada jauh di luar angkasa, di atas atmosfer. Jadi gak bakal ada gangguan atmosfer ya. Sedangkan teleskop gua ini ada di Pamulang ya, dimana ini dekat banget dengan Jakarta, sehingga selain ada gangguan atmosfer dan juga cuaca, maka ada gangguan light pollution atau polusi cahaya. Jadi teleskop gua ini agak sedikit kurang diuntungkan ya. Kemudian dari segi kamera, meskipun Hubble ini diluncurkan tahun 90-an, tapi kameranya ini lumayan impresif ya guys. Jadi dia memiliki kamera 16 megapiksel yang bisa menangkap ultraviolet dan juga infrared. Jadi dia bisa menangkap warna-warna yang mungkin nggak bisa kelihatan oleh mata kita ya. Sedangkan gue memakai kamera dari iPhone 11. Kalau yang dari gue lihat ini, untuk band kameranya dia 12 megapiksel dan dia kekurangannya setahu gue ya, dia tuh gak bisa nge-capture gambar dengan format RAW. Jadi formatnya tuh cuma HEIF dan JPEG. Sebenarnya kalau untuk astrofotografi itu lebih baik karena formatnya tuh RAW. Cuman ya, it's okay lah. Kemudian dari segi harga, teleskop Hubble itu harganya fantastis ya guys. Sementara teleskop gua harganya hanya 2 juta rupiah. Jadi dari segi spesifikasi dan harga pun udah pasti teleskop gua itu akan kalah ya. Tapi dengan perbedaan harga sebesar ini, sejauh apakah kualitas foto yang dihasilkan? Oke, adu spek udah. Sebelum kita mulai adu gambar, gue akan bilang dulu kalian bahwa gue tuh hanya akan mengadu gambar planet ya. Karena teleskop gue ini gak cocok untuk deep sky astrofotografi, atau misalnya kayak gambar-gambar nebula atau galaksi. Itu gak bisa kalau pakai teleskop kayak gini. Dia harus pakai teleskop yang mempunyai tracking namanya. Jadi dia tuh mengikuti rotasi bumi, karena bumi ini kan berotasi ya. Jadi langit itu kan seakan-akan bergerak. Kalau pakai teleskop biasa kayak punya gua yang bukan tracking, dia gak bakal bisa. Karena untuk mengambil gambar deep sky itu harus melakukan long exposure namanya. Jadi dia pengambilan gambarnya lama. Sementara kalau teleskopnya nggak punya tracking, gambarnya bakal ada trailing namanya. Jadi si gambarnya seperti ini ya. Jadi gua hanya akan membandingkan gambar planet. Oke? Kita mulai. Pertama ada planet terbesar di tata surya kita, yaitu Jupiter. Bisa kalian lihat itu jelas banget, atmosfernya itu jelas banget. Bahkan red spotnya pun jelas banget, itu jernih banget. Kalian bisa lihat dengan jelas sabuk atmosfernya Jupiter ya, atau perbedaan warna-warna dari atmosfernya Jupiter. Bahkan sampai kelihatan bentuk awan-awannya yang bergelombang-gelombang gitu ya guys ya.
Fotonya itu seakan-akan kalian lagi ngorbit di planetnya Jupiter, saking jelasnya. Nah, teleskop Hubble ini nggak cuma menangkap planet Jupiternya itu sendiri, tapi juga menangkap bulannya ya. Salah satu bulan dari planet Jupiter yaitu Europa. Dan kalian bisa melihat dengan jelas Jupiter's Great Red Spot atau bintik merah raksasa Jupiter, yaitu badai yang telah berkecamuk selama 300 tahun guys. Badai ini tuh sangat besar, ukurannya itu paling besar itu bisa mencapai 3 kali ukuran bumi guys. Wow, keren banget ya. Untuk hasil tanggapan teleskop gua akan kasih kalian 2 jenis ya. Yang pertama itu live view atau video langsung yang gua tangkap dari teleskop tanpa gua edit-edit. Kemudian yang kedua baru yang setelah gua proses. Ini adalah hasil tangkapan langsung dari teleskop gua. Ini adalah live view ya. Video yang langsung gua tangkap melalui eyepiece teleskop gua tanpa gua edit apa-apa. Kelihatan banget bedanya kan ya. Kelihatan banget bedanya dengan yang hasil dari si Hubble Space Telescope. Meskipun begitu, kalian masih bisa lihat sabuk atmosfer Jupiter ya. Perbedaan-perbedaan warna dari atmosfer Jupiter. Kalian bahkan bisa melihat salah satu bulan dari planet Jupiter beserta bayangannya ya. Kalian bisa lihat di sini, ini tuh bulannya yaitu Io ya. Kemudian ada bayangannya di sini. Dan ini adalah hasil foto yang telah gua proses. Jadi kalian bisa lihat bendingnya atau sabuk atmosfernya Jupiter itu kelihatan lebih jelas meskipun nggak kelihatan gelombang-gelombang dari atmosfernya ya. Kemudian kalian juga bisa lihat Jupiter's Great Red Spot atau bintik merah raksasa Jupiter di sini nih. Nah, hokinya gue tuh berhasil menangkap bulan Jupiter beserta bayangannya guys. Ini tuh jarang-jarang bisa kejadian kayak gini ya. Jadi seakan-akan tuh gue sedang menangkap gerhana matahari yang sedang terjadi di Jupiter. Menurut gue sih dengan teleskop yang gue punya, gambarnya itu udah termasuk keren banget ya. Yang kedua ada planet yang paling indah di tata surya kita yaitu Saturnus guys. Hasil tangkapan Hubble ini, oh my god, indah banget ya guys ya. Cincinnya itu terlihat dengan jelas ya guys. Kalian juga bisa melihat bending dari atmosfernya ya sama seperti Jupiter. Dan bahkan kalian bisa melihat kutub utara dari si Saturnus itu yang terkenal yang berbentuk heksagonal. Gue juga kurang tahu ya kenapa dia bisa berbentuk heksagonal. Kalau kalian lihat dari gambar ini, bending-bendingnya itu semua bentuknya lingkaran kecuali yang di kutub utara itu bentuknya heksagonal. Kalian juga bisa melihat dengan jelas Cassini division ya guys, atau semacam pemisah antara cincin A dan cincin B dari si Saturnus ini. Ini tuh adalah semacam gap atau semacam celah di antara cincin Saturnus yang memiliki lebar 4.800 km guys. Ini ditemukan pertama kali tahun 1675 oleh Giovanni Cassini menggunakan teleskop ya guys. Nah, nama Giovanni Cassini ini dijadikan nama spacecraft yang ditugaskan untuk mensurvei Saturnus dan menghasilkan banyak gambar-gambar yang sangat menakjubkan dari planet ini guys. Dan ini adalah planet Saturnus live view dari teleskop gua guys. Gua masih ingat sampai sekarang pertama kali gua melihat cincin Saturnus melalui teleskop. Itu adalah pengalaman yang gak bakal bisa terlupakan ya guys. Indah banget. Dari video ini, fitur yang bisa terlihat dari Saturnus hanyalah cincinnya ya guys ya. Untuk sabuk atmosfernya itu sendiri agak kelihatan sih, agak susah ngeliatannya. Cassini divisionnya juga agak-agak buram ya, gak kelihatan. Kadang kelihatan, kadang enggak, tergantung atmosfernya aja sih sebenarnya. Kemudian ini adalah foto yang sudah diproses guys. Nah, ini masih lebih baik ya. Kalian bisa melihat sedikit sabuk atmosfernya Saturnus dan bahkan kalian bisa melihat Cassini divisionnya guys. Wow, lumayan lah. Planet yang ketiga adalah Venus. Memotret Venus dari bumi itu agak-agak tricky ya guys, karena posisi Venus itu berada lebih dekat ke matahari dibandingkan planet kita. Jadi planet Venus ini kalau kelihatan dari bumi, dia tidak akan pernah full ya. Pasti akan selalu entah itu setengah ataupun sabit. Untuk foto Venus dari Hubble Space Telescope ini hanya pernah ditangkap menggunakan kamera ultraviolet, dan ini pun terakhir kali diambil itu tahun 1995. Gambar ini ditangkap pada saat Venus itu ada di fase setengah, dan gambar ini sih lumayan impresif menurut gua karena kita bisa melihat layer atau lapisan-lapisan atmosfernya si Venus. Gak terlalu banyak feature yang bisa dilihat dari planet Venus itu sendiri karena planet Venus itu pada dasarnya ketutup oleh atmosfer yang sangat tebal ya guys. Ketutup oleh awan-awan yang terbuat dari asam sulfur yang sangat pekat. Jadi emang ya yang bisa kita lihat hanyalah atmosfernya aja. Bulan pun dia gak punya ya. Gak kayak bumi kan punya bulan. Kalau Venus ini dia gak punya. Dan ini adalah hasil live view dari teleskop gua.
Ketika gue ngambil gambar ini, kebetulan fase Venus itu lagi sabit ya guys. Gak ada feature yang bisa kita lihat dari video ini selain bentuknya yang sabit. Gak terlalu banyak perbedaannya selain kualitas gambarnya yang lebih jernih aja ya guys. Dan untuk atmosfernya itu sendiri hanya kelihatan homogen ya, gak terlalu kelihatan lapisan-lapisan atau layer-layernya. Meskipun begitu, planet Venus ini adalah salah satu objek favorit gua karena fase-fasenya itu berubah-berubah dari waktu ke waktu. Kadang sabitnya tipis banget, kadang setengah. Jadi ya cukup menarik lah untuk dilihat perbedaan fase-fasenya di waktu-waktu yang berbeda-beda ya. Oke guys, itulah hasil perbandingan foto teleskop gua dengan teleskop Hubble. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar gak ketinggalan video-video gua selanjutnya. See you in the next videos.